Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Salam Rayu. Kita masih membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada dan kita masih di Bali. Dan teman-teman yang baru bergabung di episode ini, kalau bisa teman-teman bisa mempelajari kisah ini dari awal ya teman-teman ya. Atau minimal di atas 60-an lah supaya Anda mengerti tentang Perang Bali. Dan sekarang kita akan membahas sebelum itu terjadi. Dan ini menyambung episode-episode sebelumnya. Karena mempelajari Perang Bali dan sebelum Perang Bali, kita bisa melihat kelemahan Kerajaan Majapahit dan kelemahan dari Mahapati Gajah Mada itu sendiri. Karena sebenarnya dia tidak sakti-sakti banget seperti yang di propaganda selama ini. Karena kisahnya kan yang ceritakan selalu yang bagus-bagusnya. Namun sisi gelapnya itu banyak disembunyikan orang. Tapi zaman sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan. Toh jejak-jejak sejarahnya dari sumber-sumber primer masih banyak kok yang terbukti. Oke, teman-teman, kita masuk ke episode 69 dengan judul Sebelum Bali Takluk, seorang raksasa dijebak, kematian Kebo Iwa, dan awal ekspansi. Sejarah Bali bukan hanya tentang keindahan seni dan budaya. Ia juga menyimpan luka, sebuah luka lama yang tertinggal di balik tembok-tembok pura, di antara pahatan-pahatan batu dan di dalam tubuh seorang raksasa yang dibunuh sebelum sempat bertarung. Namanya Kebo Iwa, seorang tokoh besar Bali pada abad ke-14. Bukan hanya karena posturnya yang tinggi besar, tapi karena perannya sebagai panglima, arsitek, dan pelindung pulau di masa pemerintahan Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Raja Bedahulu. Ia disebut kerbau perjaka, simbol kekuatan dan kesetiaan, tapi juga ketulusan. Kebo Iwa bukan hanya pandai bertarung, tapi juga membangun. Ia memikul batu-batu besar untuk pura, menjaga rakyat dari serangan luar, dan menjadi tiang kokoh kerajaan Bali. Sementara itu, dari seberang lautan, sebuah ambisi sedang tumbuh di timur, di tanah Majapahit, Gajah Mada. Mahapati besar yang bersumpah dalam Sumpah Palapa memimpikan satu Nusantara di bawah satu panji. Namun Bali tak mudah ditundukkan karena Gajah Mada sendiri tidak sanggup menghadapi Kebo Iwa. Di sinilah strategi menggantikan keberanian dan tipu daya mendahului pertempuran. Menurut kisah yang beredar, Gajah Mada datang ke Bali bukan dengan pedang, tapi dengan senyum. Ia menemui Raja Bali dan menawarkan perdamaian. Sebagai tanda persahabatan, ia mengundang Kebo Iwa ke Majapahit untuk dinikahkan dengan putri bangsawan dari lemah tulis. Namun, itu hanya umpan. Begitu sampai di tanah Majapahit, Kebo Iwa dikhianati dan dibunuh. Ini bukan hanya pembunuhan seorang tokoh. Ini adalah penghilangan benteng terakhir Bali. Dengan gugurnya Kebo Iwa, pulau tak lagi punya perisai, tak lagi punya penjaga. Dan baru setelah itulah ekspedisi militer besar-besaran diluncurkan. Gajah Mada datang bersama Arya Damar atau Aditya Warman Muda dan pasukan dari Sumatera serta Pasundan. Bali akhirnya jatuh, tapi perang dimulai bukan di medan laga, melainkan di meja tipu muslihat. Namun, kitab resmi seperti Nagara Kertagama hanya mencatat kejayaan. Tak ada kisah tentang pembunuhan Kebo Iwa. Tak ada pengakuan tentang tipu daya. Yang tersisa hanyalah puja-puji untuk penaklukan besar. Seolah Bali tak pernah punya perlawanan, seolah Kebo Iwa tak pernah ada. Tapi
Bali belum sepenuhnya diam. Dalam Babat Bali, Kidung Pamancaha, dan kisah-kisah rakyat yang diwariskan secara lisan, Kebo Iwa hidup sebagai pahlawan yang dikhianati, bukan pecundang yang kalah perang. Ia adalah simbol kekuatan yang dijatuhkan, bukan oleh pedang, tapi oleh kedustaan. Ini bukan sekedar soal benar atau salah. Ini soal keberanian mengakui luka dalam sejarah kita, bahwa kejayaan Majapahit pun berdiri di atas pengorbanan orang-orang seperti Kebo Iwa, dan bahwa sejarah yang adil bukan hanya mencatat kemenangan, tapi juga mencatat kehilangan. UNESCO mengajarkan bahwa warisan sejarah adalah milik semua suara, bukan hanya suara pusat, tapi juga suara yang dibungkam, seperti suara dari tanah Bali, dari tubuh yang dibunuh sebelum perang dimulai. Kita tidak sedang menggugat kejayaan, tapi sedang memberi ruang bagi yang dilupakan. Kalimat "tapi Bali belum sepenuhnya diam" dalam Babat Bali, Kidung Pamancaha, dan kisah rakyat yang diwariskan secara lisan, Kebo Iwa hidup sebagai pahlawan yang dikhianati, bukan pecundang yang kalah perang. Ia adalah simbol kekuatan yang dijatuhkan bukan oleh pedang, tapi oleh kedustaan. Bagian ini memiliki makna yang sangat mendalam yang akan kita jelaskan per maknanya. Tapi Bali belum sepenuhnya diam. Artinya, meski sejarah resmi seperti yang ditulis oleh kekuasaan Majapahit mungkin mengabaikan atau menyembunyikan tragedi Kebo Iwa, Bali sebagai sebuah identitas budaya dan spiritual masih menyimpan ingatannya. Ada bentuk perlawanan senyap melalui ingatan kolektif, tradisi lisan, dan warisan budaya. Dalam Babat Bali, Kidung Pamancaha, dan kisah rakyat yang diwariskan secara lisan, disinilah sejarah alternatif hidup. Dalam naskah lokal, kidung tradisional, dan cerita turun-temurun rakyat, bukan di buku teks nasional atau catatan kerajaan Jawa, tapi di warisan suara masyarakat Bali sendiri. Kebo Iwa hidup sebagai pahlawan yang dikhianati, bukan pecundang yang kalah perang. Dalam narasi rakyat Bali, Kebo Iwa tidak digambarkan sebagai sosok lemah yang kalah oleh keperkasaan militer Majapahit, tapi sebagai korban tipu daya. Ia tetap dihormati sebagai pahlawan yang gugur bukan kalah bertarung, tapi karena dikhianati. Ia adalah simbol kekuatan yang dijatuhkan bukan oleh pedang, tapi oleh kedustaan. Ini adalah kritik terhadap cara Majapahit atau siapapun memperluas kekuasaan dengan pengkhianatan atas nama persatuan. Kalimat ini menekankan bahwa yang menjatuhkan bukan keunggulan moral atau kekuatan yang adil, tapi siasat dan pengkhianatan. Bagian ini menegaskan bahwa kisah Kebo Iwa adalah kisah tentang pelupaan dan perlawanan terhadap pelupaan itu sendiri. Bahwa meskipun ia tidak dicatat dalam sejarah resmi sebagai pahlawan, dalam hati rakyat Bali lewat kisah, kidung, dan babat, ia tetap hidup sebagai lambang kekuatan yang dikhianati, bukan kekalahan yang memalukan. Ini adalah bentuk multivokalitas sejarah, di mana suara lokal dan narasi rakyat harus diakui sejajar dengan narasi besar kerajaan atau negara. Pesan UNESCO, warisan dunia adalah hak semua suara. UNESCO mengajarkan bahwa warisan budaya bukan milik satu narasi, bukan monopoli pusat kekuasaan, dan bukan hanya milik mereka yang menang perang atau menulis sejarah. Warisan adalah cermin dari keberagaman suara, luka, harapan, dan kebenaran yang hidup di berbagai penjuru dunia. Itulah sebabnya UNESCO menekankan prinsip multivokality, yaitu keberanian untuk mendengarkan lebih dari satu suara sejarah, termasuk suara yang selama ini dibungkam oleh dominasi narasi pusat. Dalam konteks ini, kisah Kebo Iwa bukan sekedar cerita tragis seorang tokoh, tapi
Panggilan moral agar kita mulai membangun sejarah yang adil. Sejarah yang tak menutupi luka demi kemegahan. Sejarah yang memberi tempat bagi ingatan rakyat Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan semua anak Nusantara. Sejarah yang melihat warisan sebagai jembatan peradaban, bukan alat dominasi. Penutup, jika kita ingin menjadikan sejarah Nusantara sebagai warisan dunia, kita harus mulai dengan jujur kepada luka-luka yang disembunyikan. Karena seperti yang UNESCO ajarkan, warisan bukanlah tentang kejayaan satu pihak, tapi tentang keberanian kolektif untuk mengingat, menghormati, dan belajar dari semua suara. Dan di sanalah, dalam suara Kebo Iwa yang terus hidup dalam rakyat Bali, kita menemukan bagian penting dari jiwa Nusantara yang tak boleh dibungkam lagi. Oke teman-teman, sampai di sini di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus perkembangan kisah ini. Terima kasih.